Indonesia sedang melangkah jauh meninggalkan kita, guys. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali di channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu, support, dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan lagi kepada yang baru yang masih belum subscribe. Ayo bantu subscribe, kerana subscribe itu gratis aja, geng. Okeylah, seperti biasanya, Asni mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video us kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa yang takkan pernah putus-putusnya, diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan, dimakbulkan setiap doa, juga impian kalian, insyaAllah. Amin. Okeylah, hari ini As nak react lagi satu video daripada channel Kiki Koto. Jangan lupa untuk bantu subscribe juga ya. Dan kali ini kita ingin melihat, super bangga katanya pembisnis Malaysia ajak negara mereka meniru kemajuan Indonesia yang sedang melejit. Okey. Nak lihat apakah ceritanya? Yuk ikut As react. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk, kita mula. Bismillah. Pebisnis Malaysia ajak Malaysia bisa meniru kesuksesan Indonesia yang terus menggeliat. Indonesia baru saja selesai mengadakan KTT Puncak G20 yang dihadiri oleh perwakilan 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, sejumlah lembaga besar internasional, dan beberapa negara tamu undangan khusus. Acara yang berhasil mencuri perhatian dunia karena banyak isu-isu besar yang dibahas, serta peran kunci Indonesia dalam mempengaruhi penyelesaian isu-isu besar itu mengundang kekaguman dari banyak warga dunia, tanpa terkecuali dari Malaysia. Pebisnis Malaysia sangat mengagumi kemajuan pesat yang dilakukan oleh Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Hari demi hari, ekonomi Indonesia terus menunjukkan taringnya secepat Tiongkok dan India yang menunjukkan taringnya sebagai dua raja baru dunia. Indonesia pun tidak lama lagi pasti akan menyusul. Pebisnis yang merupakan warga asli Malaysia itu mengakui bahwa Indonesia sudah jauh meninggalkan Malaysia. Banyaknya pemimpin dunia yang hadir pasti menjadi momen bagi Indonesia untuk meningkatkan arus investasi masuk ke negara Indonesia, sehingga pembangunan ekonomi bisa berjalan lebih cepat. Dia mengatakan bahwa ketika Indonesia tengah disibukkan dengan pembangunan ekonomi yang gila-gilaan, negara mereka justru masih disibukkan dengan hal-hal sepele dan tetek bengek yang tidak penting seperti saling fitnah, saling mengkafirkan, saling mengumpat sesama warga Malaysia, hanya karena perbedaan golongan, perbedaan pandangan politik, perbedaan agama, perbedaan suku, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Bahkan, pebisnis Malaysia yang bernama Virus ini memuji demokrasi di Indonesia saat pemilihan presiden 2019 yang lalu, ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama-sama memaparkan program dan keunggulan mereka masing-masing untuk bisa memberikan pilihan paling baik kepada masyarakat tentang siapa pemimpin yang paling cocok dan paling disukai oleh masyarakat Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara mereka. Semuanya berjalan smooth, semuanya berjalan dengan sangat matang. Dia membandingkan dengan di Malaysia bahwa mereka masih suka menonjolkan perbedaan partai, perbedaan bangsa, bahkan perbedaan agama. Pebisnis muda Malaysia ini sekali lagi mengingatkan kepada Malaysia bahwa jangan sampai lengah dan santai. Karena Indonesia itu adalah negara yang besar. Ketika sedikit saja Indonesia bergerak, maka ekonomi Indonesia akan melesat jauh meninggalkan Malaysia. Di Indonesia, waktu sekarang yang kat Malaysia ni sibuk sedang berpolitik, mereka sedang menjayakan satu perjumpaan G20. 20 negara-negara besar dunia sedang berkumpul di Bali, Indonesia. Ini pembisnis tu ya, namanya Siapa yang Virus. ada? Perdana Menteri UK yang baru tu, Rishi Sunak, Modi, Perdana Menteri India, Joe Biden, Xi Jinping, wakil daripada Rusia, Putin tak datang, kan? Dan banyak lagi pemimpin-pemimpin dunia. Indonesia sedang melangkah jauh meninggalkan kita, guys.
Aku yakin Indonesia akan gunakan platform ni dengan cara terbaik untuk mendapatkan investasi daripada negara-negara besar dunia ini untuk melihat apa-apa jenis peluang yang terdapat di Indonesia. Tetapi kita di Malaysia, waktu Indonesia sedang sibuk sedang berbicara tentang masa depan mereka, ekonomi mereka, kita di Malaysia masih segar lagi fitnah menfitnah, kafir mengkafir, nak masukkan satu golongan ni ke dalam neraka hanya kerana perbezaan pandangan politik yang memang dibenarkan oleh perlembagaan kita. Di zaman Rasulullah guys, dulu Rasulullah ni pandai kepala macam manalah Arab Quraisy yang kafir ini, yang hidupnya dalam keadaan jahiliyah untuk menerima agama Islam. Hari ini di Malaysia majoriti orangnya orang Islam, orang Melayu Islam. Tapi kita pula sibuk nak mengkafirkan sahabat-sahabat se-Islam kita ni. Ketika pilihan raya presiden di Indonesia, ketika keadaan panas seminggu, 2 minggu sebelum berlangsungnya pemilu di Indonesia, Presiden Jokowi dan lawan yang Prabowo berada di pentas untuk menyampaikan idea-idea yang mereka cuba bawa kepada rakyat Indonesia, untuk menjadikan rakyat mereka matang dalam memilih idea mana yang lebih berkesan kepada negara mereka. Tetapi di pentas-pentas politik Malaysia, lihatlah apa yang terjadi. Kita terus dimomokkan dengan perbezaan parti, perbezaan bangsa, perbezaan agama, kebencian meluap-luap. Di Indonesia ekonomi dia besar, roda ekonomi dia berat. Tetapi apabila roda ekonomi ini bergerak sedikit saja, mereka akan jauh meninggalkan kita. Fikirkan guys, fikirkan. Lalu, bagaimana menurut pendapat anda? Di ujungnya tu anda. Anda tidak dapat saksikan bagaimana seorang pembisnes daripada Malaysia, Fairuz namanya ya, yang menasihati di TikTok Sedaas, membezakan bagaimana mentaliti dan kejayaan dan kemajuan Malaysia dan juga Indonesia. Katanya Indonesia sudah jauh ke depan meninggalkan Malaysia, dan bagaimana Malaysia harusnya mengikut jejak Indonesia ya, udah maju ke depannya, jauh meninggalkan Malaysia. Dan kita tahu Indonesia itu besar, dan tapi di atas gabungan pemimpin yang bagus dan sebagainya, kepimpinan yang ada sekarang di bawah kabinet Pak Jokowi sangat-sangat bagus sehingga memacu ekonomi Indonesia jauh ke depan meninggalkan Indonesia. Walhal KTT G20 yang baru selesai itu telah seakan membuka ruang bagi kemasukan kepada khususnya kepada investasi-investasi luar untuk masuk ke Indonesia selepas melihat kejayaan Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 baru-baru ini, yang telah dihadiri kurang lebih daripada 20 buah negara, yang dihadiri oleh kepala-kepala negara-negara besar dunia. Masya Allah, luar biasa. Dan katanya Malaysia harus belajar dari Indonesia. Lupakan sengketa, maju demi rakyat, demi ekonomi. Jangan meng-highlightkan perkara-perkara yang enggak, yang meng-highlightkan perkara yang enggak penting, kayak menaikkan perbezaan, mencari perbezaan agama, mencari perbezaan pelbagai perkara yang menyebabkan pentas politik itu tidak membangun kayak di Indonesia. Pentas politik itu harusnya lebih sihat, bukan hanya mencari bagaimana mencari kekurangan atau apanya, cuba mencari solusi di atas masalah yang dihadapi rakyat bagi memacu negara, bukan saja ekonomi, malah setiap sudut negara itu berkembang dengan sangat maju seperti di Indonesia. Sendiri mengakui bahawa Malaysia tu dah agak ketinggalan sedikit daripada Indonesia. Kerana react tentang Indonesia, lihat bagaimana pembangunan yang dibawa oleh Pak Jokowi dan juga
kabinetnya udah membawa Indonesia tu jauh ke depan, sedangkan Malaysia masih lagi memikirkan tentang hal-hal politik yang masih belum ketemu dengan solusi asalnya, nggak tahulah gimana. Kita doakan yang terbaik aja ya teman-teman, doakan yang terbaik buat Malaysia juga bisa kayak maju seperti negara-negara lain insyaAllah, terutamanya Indonesia, negara tetangga. Okeylah, sampai ke sini dulu video Aisyah untuk kali ini. Kalau salah silap kata, mohon maaf dan ampun dan maaf ya. Okey, kalian yang menonton bareng dengan sampai habis video ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Kepada yang belum subscribe, ayo bantu subscribe, dan subscribe itu gratis aja guys. Sampai jumpa lagi insyaAllah di lain videonya. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Dadah.